Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas dua TV broadcast free to air yang head to head, persaingan ketat antara SCMA dan MNCN. Kalau MNCN dimiliki oleh konglomerat Haritanu Sudibjo, SCMA dimiliki oleh konglomerat Edi Saryatmadja. Dengan grupnya, kalau Edi Saryatmadja itu ada MTEK, ada Bukalapak dan lain sebagainya. Kalau MNCN itu jelas BMTR, IATA dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini data-data terakhir adalah prime time audience itu lebih unggul 5% SCM daripada RCTI atau MNCN ya. Dan RCTI itu naik untuk prime time channel ya. Prime time channel audience share-nya itu 22,8. Sedangkan SCM itu 20,6. Ya head to head lah di sini. Nah, September ini MNCN mengungguli SCMA di bulan September, all time market share-nya ya 36,8. Oke, kita ini bisa jadi ini dua perusahaan ini, dua emiten ini bagus-bagus semua. Pertanyaannya, buat apa kita simpan barang bagus yang istilahnya nggak satu bagus satu jelek ya, tapi dua-dua bagus. Yang kita pilih kan mana harga yang murah. Dan sekarang murahnya satu harga itu ditentukan sama nilai wajar. Kalau harganya di bawah nilai wajar dan gap potensial upside-nya itu yang masih tinggi, itulah yang kita pilih. Tetapi begini, itu kan tidak semestinya terjadi seperti itu begitu saja dalam jangka pendek. Karena market ini, fluktuasi pergerakan harga di pasar, itu tergantung market action, tergantung supply and demand, tergantung kepada banyak hal lah gitu. Jadi yang tidak bisa dikontrol secara fundamental internal. Yang kita pakai kan ini adalah analisa fundamental bottom up, bukan top down. Bottom up itu artinya berasal dari internal perusahaan itu baru ke faktor luar. Faktor ekonomi makro yang kita bicarakan di sini adalah tingkat suku bunga, yaitu yield daripada surat utang negara. Itulah yang dipakai sebagai benchmarknya investor global. Dan kemudian adalah average growth dari industri atau average growth dari perusahaan-perusahaan persaing, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita akan menggunakan analisa fundamentalnya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku ini adalah pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham, semua saham yang listed di bursa. Dan sekarang Anda bisa mendapatkan aplikasi Easy Stock yang menggunakan formulasi kedua buku ini secara free of charge. Bisa download di Google Play Store atau request link kepada kita. Nanti kita share link. Dan kalau untuk lebih jelasnya lagi, kita punya buku e-book. Ini intisari pelajaran Benjamin Graham yang diikuti Warren Buffett selama 50 tahun. Jadi dari bukunya Intelligent Investor. Dan kemudian intisari pelajaran Philip Fisher. Nah, Warren Buffett itu kan menyatakan dia itu filosofi investasi di pasar modal itu 85% mengikuti fahamnya filosofi Benjamin Graham dengan dua buku tadi, dan 15%-nya itu mengikuti Philip Fisher. Philip Fisher ini kualitatif ya. Kualitatif kita nggak bisa ungkapkan di sini karena itu sangat terkait sama segi manajemen, organisasi, kemampuan daripada manajemennya dan lain sebagainya.
Oke, kita akan langsung lihat ke Google Play Store atau ke EasyStock. Nah, ini kita akan membandingkan dua emiten tadi, dua emiten TV. Dan kita akan lanjutkan dengan analisa historisnya 2 tahun ke belakang. Oke, kita langsung masuk ke MNCN ya. MNCN. Kalau lihat di sini nih, kita lihat dulu harganya ya MNCN ya. SCMA nih, MNCN. Turun terus memang, turun terus nih. Wow. Turun terus. Dia pernah mencapai harga 3.675. Oke. Di sini dia bisa mencapai harga sekitar 2.400. Nah, makanya kan 3 kali lipat. Apakah seperti itu? Sejarahnya pernah terjadi loh. Di tahun 2015. Lama sekali, betul. Atau di level 2000 di periode mingguan aja ya. Nah, pernah mencapai di level 2020. Memang fluktuatif ini. Namanya investasi jangka panjang. Oke, di sini 3 kali lipat. Kita buka detailnya ya. Laporan keuangan udah semester 1, revenue growth-nya 2,8 atau 3% kurang ya. Make sense ya sebetulnya. Dia punya neraca kuat, neracanya bisa cover semua hutang, dan dia punya free cash flow yang kuat. Sekarang kita lihat financial ratio-nya. Return on equity-nya 7,16. Half year ya. Kalau full year kan berarti 14%. Di atas benchmark. Profit margin-nya 22,7. Ini jauh di atas benchmark yang cuma 10%. Working capital-nya 3,3. Bagus. Padahal di atas 1 kan. Debt to equity-nya harus di bawah 1. Ini setengah juga nggak nyampe. Oke, kita lihat SCMA sekarang ya. SCMA seperti apa? Sebetulnya turun juga. Dia pernah mencapai 500, sekarang di sekitar 200. Sekarang kita lihat ininya. SCMA. Dia upside-nya nggak setinggi MNCN ya. Dia 13-15% ke 257. Nggak terlalu tinggi dia. Oke, kita buka. Sama-sama dia tadi hampir sama ya tinggi MNCN ya, ininya ya. Dia hampir 2,9 nih, 2,7 lah. Sama-sama net current assetnya kuat, bisa nutup semua utang. Malahan surplusnya luar biasa, surplus cash-nya. Free cash flow-nya juga positif, 1 triliun. Return on equity-nya ini juga masih di atas, ini kan 13%. Profit margin-nya sama, 18%. Cuma MNCN lebih kuat. Working capital-nya dan equity-nya lebih kuat RCTI ya di sini ya. Oke, kita mau lihat. Sekarang kita mau lihat SCMA 2021. Nah, di sini harga dia udah ketinggian di sana tuh. 326 kan kalau kita lihat di sini memang harganya 326 nih kan di sini nih. Di level ini ya, di level 2022 awal. Nah, ini kan keluarnya juga di awal-awal 2022 ini laporan keuangannya ya. Oke, kinerjanya cukup stabil sebetulnya di sini. Coba kita lihat 2020-nya. Sebentar. Saya mau lihat lagi SCMA 2020. Iya. Stabil dia. Stabil. Sekarang kita lihat MNCN 2021.
stabil juga kan, dan dia belum pernah menyentuh nilai wajarnya, dan secara sejarahnya sudah pernah menyentuh kan, sampai malah di atas ini sebetulnya 2020 tetap segitu kan. Nah makanya di sini nih kalau kita lihat MNCN ini kan pernah menyentuh nih 1700 nih, 3600, pernah masuk di level di atas 3000, cuma lama ya. Sekarang kalau SCMA coba 840, 4 kali kan. Kalau MNCN berapa kali? Berapa tuh? 5 ya? 5 kali. Yang itu 4 kali, 5 kali. Jadi dua emiten TV ini sama-sama bagus. Jadi kita nggak bisa easy stock tidak bisa memutuskan persis apa yang terbaik. MNCN sedikit lebih baik, tidak jauh lebih baik ya, tapi sedikit lebih baik. Hanya itu. Prospek kedepannya kita nggak tahu ya. Ini kan harganya sama-sama lagi turun karena indeks juga turun gitu. MNCN turun tajam nih. SCMA SMA juga turun juga di sini. Sama-sama turun sebetulnya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.